pagi, siang, sore, atau malam, suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Selin, saya absen 4. Perkenalkan nama saya Ferakia, saya absen 27. Perkenalkan, nama saya Matthew, absen 20. Perkenalkan nama saya Edric, absen 10. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 6, kelas 9 Creativity. Dan ini adalah proyek pertama kami. Proyek pertama ini bertema kenali lingkunganmu dan berkembang. Proyek ini terdiri dari beberapa mata pelajaran, yaitu agama, bahasa Indonesia, BK, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain. Di proyek ini, kita mempunyai pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana cara kami beradaptasi dan berkembang di lingkungan sekolah baru. Oke, pelajaran pertama yang akan kami bahas adalah agama. Agama 1. Buatlah analisis tentang sikap Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia berdasarkan teks kitab suci. Dari kutipan teks Injil Yohanes 2 ayat 1-11, ini kata atau kalimat inti atau kuncinya dari ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 10 menyatakan bahwa Yesus mengangkat martabat yang punya pesta dengan cara melakukan mukjizat yang pertama kali dengan mengubah air menjadi anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur karena permintaan dari ibunya, yaitu Maria, agar yang punya pesta tidak malu karena pestanya kehabisan anggur untuk tamu-tamu. Nomor 2. Lakukan satu tindakan menjunjung tinggi martabat luhur manusia di lingkungan sekolah. Inilah contoh foto dari tindakan luhur martabat manusia di lingkungan sekolah yang kami pilih adalah menghormati dan menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran disebabkan karena mengikuti lomba sehingga harus izin sekolah beberapa hari. 3. Buatlah satu refleksi atas tindakan tersebut di atas. Mengapa kalian melakukan tindakan tersebut? Alasan kami melakukan tindakan tersebut adalah karena kami merasa prihatin melihat teman kami membutuhkan bantuan dalam memahami pelajaran. Apa makna atau arti dari tindakan tersebut bagi kalian dan orang lain? Bagi kami, tindakan tersebut membuat kami merasa bahagia karena dapat menolong teman. Bagi orang lain, mereka akan merasa terajak dan termotivasi untuk semakin menolong sesama. Selanjutnya adalah mata pelajaran IPA. Buatlah analisis berkaitan dengan kebiasaan baik dan buruk dalam menjaga kesehatan secara fisik, mental, dan sosial reproduksi remaja kelas 9 SMP Tarakanita 2. Aspek fisik. Bagaimana kamu menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi kamu? Dari hasil wawancara tersebut, kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi melibatkan beberapa langkah penting, seperti menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, minum air yang cukup. Selain itu, menjaga kebersihan dengan mengganti pakaian dalam secara rutin dan mengelola penggunaan pembalut selama menstruasi juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesehatan organ reproduksi. Kebiasaan baik ini membantu menjaga kebersihan dan mencegah infeksi serta masalah kesehatan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian dari cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, di mana cara menjaga kesehatan fisik pada remaja adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, minum air secukupnya, dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Aspek mental. Bagaimana perasaan Anda tentang beban emosional yang Anda alami selama masa pubertas? Apakah selama mengalami pubertas kamu mendapatkan dukungan emosional dan dari lingkungan sekitarmu? Apa pengaruh hal tersebut terhadap mentalmu? Emosi saya sering berubah-ubah dan tidak menentu. Kadang saya merasa kesal secara tiba-tiba. Dikutip dari perubahan mental pada masa pubertas remaja yang sering terjadi. Perubahan emosional saat pubertas adalah hal yang umum terjadi, seperti masa kesal, sedih, atau frustasi, tanpa alasan yang jelas. Perubahan ini bisa menjadi tantangan, tapi juga bagian proses perkembangan. Pada masa ini, remaja membutuhkan dukungan dari orang tua dan teman sekitar. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan mental mereka, seperti yang dijelaskan dalam mendukung perkembangan emosional pada remaja.
Artikel ini menjelaskan bahwa remaja membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang tua serta orang dewasa yang dipercaya dalam perjalanannya menuju kedewasaan. Dengan didukung oleh orang di sekitarnya, remaja akan menjadi lebih percaya diri dan dapat mengontrol emosinya dengan baik. Aspek sosial. Pernahkah kamu selama pubertas tidak dapat mengontrol emosimu sehingga orang lain merasa tidak nyaman? Apa tanggapanmu mengenai ketertarikan dengan lawan jenis? Dari jawaban yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja pernah mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi selama pubertas, sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Namun ada juga beberapa remaja yang mereka mampu mengendalikan emosi mereka dan tidak pernah mengalami masa tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola emosi selama masa pubertas bervariasi. Antara individu, beberapa orang menghadapi tantangan, sementara yang lain berhasil mengontrol emosi mereka. Menurut perkembangan emosional remaja, emosi yang menggebu-gebu ini ada kalanya menyulitkan baik si remaja maupun bagi orang sekitarnya. Namun ini juga bermanfaat bagi remaja dalam upaya menemukan dirinya sendiri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman belajar bagi mereka. Bermanfaat bagi remaja untuk menentukan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Perkembangan emosional pada remaja merupakan hal yang wajar. Remaja mengalami perubahan emosi maupun perubahan cara berpikir. Karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan menuju kedewasaan yang perlu dilakukan adalah mendukung dan mengawasinya. Ketertarikan terhadap lawan jenis sama pubertas merupakan hal yang wajar, namun remaja harus mengetahui cara yang baik dan benar dalam menanggapinya, seperti tidak berlebihan menjaga batas dan juga membicarakannya dengan orang tua maupun orang dewasa yang dapat dipercaya. Dalam ini, cara menyikapinya anak remaja tertarik dengan lawan jenis. Hal yang harus dilakukan adalah menetapkan batas dan menjalin relasi yang sehat saat menyukai lawan jenis. Fokus membangun karakter baik dan berdiskusi dengan orang dewasa maupun orang tua. Berikut beberapa tips menjalin relasi yang sehat telah kami dapatkan dari guru. Menjadi relasi yang sehat dan baik memiliki beberapa cara seperti menjaga perkataan, tidak menyinggung perasaan orang lain, serta tidak menyentuh area sensitif. Diambil dari artikel Hubungan Sehat di Masa Remaja. Hubungan yang sehat merupakan hubungan yang membuat remaja merasa aman dan mengungkapkan rasa hormat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Baiknya hubungan yang tidak sehat biasanya seperti tidak ada persetujuan, rasa saling percaya, Aja Drik. kompromi. Dia ulang kalimat yang itu. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat biasanya seperti tidak ada persetujuan, rasa saling percaya, kompromi, atau kejujuran. Cara menghindari hal tersebut antara lain Beritahu orang tersebut secara langsung bahwa kamu memilih untuk mengakhiri hubungan dan sebutkan alasanmu. Biarkan hubungan itu memudar seiring berjalan waktu. Perlahan-lahan, komunikasi dengan orang tersebut akan semakin berkurang. Segera hentikan komunikasi, terutama jika suatu hubungan mengancam keselamatan. Matematika. Ini adalah soal matematika. Pada gambar ini, kita akan menggunakan rumus, yaitu P dikali L. Yang menjadikan 2A dikali A, hasilnya adalah 2A pangkat U. Kemudian, kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu P dikali L, dalam kurung 2A plus 5 dikali A min 3, dalam kurung. Jawabannya adalah 2A pangkat 2 min A min 15. Oke, untuk mencari kelebihan luasnya dibandingkan dengan luas tanah semula, itu adalah dengan 2A pangkat 2 min dalam kurung 2A pangkat 2 min A min 15 sama dengan 2A pangkat 2 min 2A pangkat 2 tambah A tambah 15. Ya, sama dengan A plus 15. Untuk mencari panjang tanah mula-mula, jika pertambahan luasnya 55 adalah dengan cara A plus 15 sama dengan 55. Ini sama dengan A sama dengan 55 min 15. A sama dengan 40. Panjangnya
Kita akan menggunakan rumus 2 kali A, yaitu sama dengan 2 kali A sama dengan 2 kali 40 sama dengan 80 meter. Satu sama dengan 2A tambah 2B dalam kurung. Sama dengan 2A tambah 2B dibagi 2. Sama dengan A tambah B. Luas 1 sama dengan PR kuadrat. Sama dengan PR dalam kurung A tambah B kuadrat. Sama dengan PR A tambah B dalam kurung A tambah B. Sama dengan PR A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Sama dengan PR dalam kurung A kuadrat plus 2B 2AB plus B kuadrat. Sama dengan PR A kuadrat tambah 2 kuadrat AB tambah B kuadrat. Untuk ruas kedua sama dengan 2A per 2 sama dengan A. Luas 2 PR kuadrat sama dengan PA2. Ruas 3 2B per 2 sama dengan B. Untuk luas 3 PR kuadrat sama dengan PB kuadrat. Luas berbayang sama dengan PA kuadrat ditambah 2PAB plus PB kuadrat min PA kuadrat min PB kuadrat sama dengan 2PAB. Kesimpulan 1. Jika kita tambahkan panjangnya 5 meter dan memperpendek lebarnya sebanyak 3 meter, maka kelebihan luasnya dibandingkan dengan luas tanah semula adalah A tambah 15. Dan jika pertambahan luas ada 55 meter kuadrat, maka panjang tanah tersebut semua ada 80 meter. Luas berbayangnya adalah 2PAB. Selanjutnya pelajaran Pancasila dan IPS. Di sini ada DQ-nya. Pancasila kami membuat artikel dengan judul Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru. Di sini ada abstraknya. Lanjutnya pendahuluan, setelah itu rumusan permasalahan dan pembahasan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tahun 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sebagai tindak lanjut dari program asimilasi tersebut dikeluarkanlah instruksi Presiden pada tahun 1967 yang berkaitan dengan ritual peribadatan. Tanpa mengurangi jaminan keleluasan memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tata cara ibadat Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kultur pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Isi dan instruksi menyatakan kebebasan dalam memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tetapi pada kalimat selanjutnya berisi larangan melakukan peribadatan, budaya, adat, dan sebagainya di muka umum. Secara tidak langsung, ini adalah upaya yang menghilangkan pengaruh etnis Tionghoa pada identitas kultural Indonesia yang menjadi program dalam pemerintahan Orde Baru. Pada 1988, pemerintahan Orde Baru melalui Peraturan Menteri Perumahan Nomor 455.2/360 atau 1988 kembali melakukan diskriminasi melalui institusional. Kebijakan itu memasuk kebebasan hak bagi etnis Tionghoa untuk melakukan pembangunan, renovasi, atau perluasan lahan kelenteng-kelenteng. Akibatnya, umat Konghucu melakukan perlemburan tempat peribadatan dengan istilah Tridharma, menggabung rumah peribadatan Buddha, Tao, dan Konghucu menjadi satu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela menciptakan lingkungan pemerintahan yang korup dan tidak transparan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masa lalu, menyebabkan kemiskinan karena mereka harus membayar pajak yang tinggi. Kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia merupakan salah satu kriminal terbesar yang seolah-olah sulit untuk dituntaskan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah kita, telah terjadi begitu banyak kasus pelanggaran HAM, baik dalam skala kecil, menengah, hingga besar. Akan tetapi, meski tidak jarang kesan yang timbul adalah pemerintah serta aparat keamanan enggan menyentuh kasus-kasus semacam ini. Maka tak heran jika tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kasus pelanggaran HAM selalu
jika tidak biasanya melibatkan figur-figur penting, baik itu dari dunia, militer, pemerintahan, atau orang-orang tertentu yang memiliki hubungan yang dekat dengan pihak pemerintahan atau militer. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Program transmigrasi dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Program ini telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda yang dulunya dikenal dengan sebutan kolonisasi karena padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, transmigrasi tetap menjadikan prioritas nasional yang dituangkan dalam program pembangunan 5 tahun PERITA. Mulai tahun 1969 sampai tahun 1959, program PERITA walau namanya 5 tahun, nyatanya berjalan lebih dari itu karena adanya program pertama, kedua, dan seterusnya. Selama masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat beberapa kebijakan yang mengandung unsur diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Orde Baru pernah memberlakukan kebijakan yang sifatnya mendiskriminasi Tionghoa Indonesia melalui instruksi Presidium Kabinet No. 49 UIN 81967. Instruksi itu berisi pelanggaran penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Kemudian pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran menggunakan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa, meskipun dalam percakapan pribadi di dalam rumah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ketika terjadi peristiwa Malari, dalam kurung Malapetaka 15 Januari 1974. Dalam peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran Jakarta. Demonstrasi ini dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang dan Tanaka. Akibat peristiwa tersebut, banyak aktivis yang ditangkap. Tidak hanya aktivis, peristiwa tersebut juga berdampak pada kehidupan pers. Seiring runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Lama dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia pun perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut diperoleh setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Pada kenyataannya, para penerbitan surat kabar wajib memiliki dua izin yang saling terkait, yaitu surat izin terbit atau dalam kurung SIT dan surat izin cetak dalam kurung SIC. Pers di Indonesia era Orde Baru sering disebut sebagai Pers Pancasila. Ciri Pers Pancasila adalah bebas dan bertanggung. Namun sayangnya kebebasan tersebut hanya dapat pada saat awal-awal pemerintahan Orde Baru saja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tidak mengatur surat izin penerbitan pers. Maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 surat izin pers benar-benar diatur. Surat izin tersebut dikenal sebagai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan SIUPP merupakan faktor yang menjadi penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru. Perusahaan pers dituntut sejalan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Apabila perusahaan pers tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah baru atau malah mengkritik kebijakan pemerintah, maka SIUPP-nya akan dicabut atau di-bredel oleh Departemen Penerangan. Meskipun begitu, masih banyak perusahaan pers yang tetap mengkritik pemerintahan Orde Baru. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita adalah program pembangunan yang dibuat oleh Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Repelita terdapat 6 periode sebagai berikut. Repelita 1 dari 1969 hingga 1974. Repelita kedua 1974
hingga 1979. Replita ketiga 1979 hingga 1984. Replita keempat dari 1984 hingga 1989. Untuk replita kelima 1989 hingga 1994. Dan untuk yang terakhir replita ke-6 dari 1994 sampai tidak selesai. Masing-masing replita menunjukkan tujuan masing-masing. Akan tetapi pada dasarnya tujuan replita yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia. Oleh sebab itu program ini dibuat Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Pada dasarnya tujuan replita yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia. Oleh sebab itu program ini dibuat Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Pada masa replita keempat yang dimulai pada tanggal 1 April 1994 berfokus pada sektor. Lu mulai dari masing-masing. Hah? Mulai dari masing-masing. Kenapa? Tadi ada yang Tadi masuk. Masing-masing replita memiliki tujuannya masing-masing. Akan tetapi pada dasarnya tujuan replita yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia. Oleh sebab itu program ini dibuat Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang. Pada masa replita keempat yang dimulai pada tanggal 1 April 1994 berfokus pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian. Selain itu, Presiden Soeharto juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sayangnya, pada replita keempat terjadi krisis moneter tahun 1998 sehingga mengganggu perekonomian Indonesia. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila selama Orde Baru lebih berfungsi sebagai alat untuk mengintimasi kekuasaan rezim daripada sebagai pedoman etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Pancasila diakui sebagai dasar negara, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi, pelanggaran HAM, dan pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi menjadi bukti nyata penyimpangan tersebut. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial pada masa Orde Baru tidak dilakukan secara konsisten dan cenderung bersifat selektif serta diskriminatif. Harapan atau saran. Harapan SMP Tarta 2 mengenai penerapan Pancasila adalah agar seluruh siswa, guru, dan staf dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. IPS. Disclaimer, kita pakai Canva dulu untuk rekamannya, tapi nanti bakal ada di blog setelah kita update. Makasih. Oke, IPS, modernisasi di lingkungan sekolah. Contoh pertama adalah AC. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan AC untuk memastikan lingkungan belajar yang nyaman bagi para siswa-siswi dan guru. Sebelum adanya modernisasi, setiap ruang kelas hanya menggunakan kipas angin. Di sini adalah contoh gambar modernisasi sebelum modernisasi dan pas modernisasi. proyektor. Sekolah memfasilitasi proyektor di setiap ruang kelas agar penyampaian materi dapat divisualisasikan dengan baik dan menarik bagi para siswa-siswi, sehingga meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka. Sebelum ada modernisasi, mereka hanya menggunakan papan tulis kapur maupun papan tulis putih. Berikut adalah gambar sebelum modernisasi dan modernisasi. Komputer. Sekolah menyediakan komputer kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka dan mendukung kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Fungsi komputer bisa untuk mencari informasi maupun menyelesaikan tugas. Sebelum adanya modernisasi siswi tidak memakai komputer, maka mereka mencari informasi yang terdapat di buku atau media lain. Sebelum modernisasi menggunakan buku, dan modernisasi menggunakan komputer. Wi-Fi. Penyediaan Wi-Fi di seluruh area sekolah memungkinkan akses cepat ke informasi dan sumber belajar digital. Mendukung pembelajaran berbasis teknologi
Sebelum modernisasi, siswa-siswi tidak dapat menggunakan Wi-Fi karena tidak ada alat elektronik yang dapat menghubungkan Wi-Fi. Ini contoh fotonya sebelum modernisasi tidak ada Wi-Fi dan setelah modernisasi ada Wi-Fi atau modem. CCTV. Penyediaan CCTV di seluruh area sekolah untuk meminimaliskan atau mencegah tindakan kriminal dengan memantau atau mengawasi dan merekam aktivitas di suatu area. CCTV juga dapat membantu mencari fakta atau informasi jika terjadinya suatu insiden atau tindakan kriminal. Sebelum adanya modernisasi, di sekolah hanya ada satpam yang berpatroli mengelilingi sekolah. Sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Speaker. Penyediaan speaker di seluruh area sekolah memungkinkan untuk memberi informasi dengan cepat. Speaker juga memudahkan untuk bel mulai pelajaran, istirahat, serta kepulangan sekolah. Sebelum adanya modernisasi, sekolah dapat memberi informasi dengan mendatangi setiap kelas satu persatu. Ini adalah fotonya. Fire alarm. Sekolah menyediakan fire alarm di setiap lantai. Fire alarm berfungsi untuk memberitahukan jika terjadi kebakaran. Cara menggunakan fire alarm adalah dengan menekan tombol di sebelah alarm tersebut. Sedangkan sebelum modernisasi, masyarakat menggunakan ketongan sebagai tanda terjadi kebakaran. Dan di sini ada contoh fotonya. Bahasa Indonesia dan BK. Ini adalah DQ-nya. Di sini ada puisi kami. Setelah ini kami akan menampilkan video membaca puisi kami. Dan Belinda dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sally dan hari ini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Terbanglah. Terbanglah, karya Celine Dion. Aku merasa terjebak seperti burung di dalam sangkar emas. Takut untuk mencoba. Semua kesalahanku terasa seperti badai, khawatir akan setiap langkah. Namun, langkah demi langkah, aku meretas gunung itu dan terbang menembus tirai kabut. Melewati batas ketakutan menuju dunia baru. Di sana, dalam luasnya langit biru, aku menemukan keberanian. Setiap kesalahan adalah pelajaran, bukanlah penjara. Aku pun menyadari, mencoba bukanlah hal yang menakutkan. Mencoba membuat kita menjadi bintang, sinar terang di angkasa. Sekian dan terima kasih. Pagi ini, Dinda, Suster, dan teman saya. Kali ini saya akan membaca puisi berjudul Berkembang. Saat ini aku pemalas. Aku tak pernah belajar dengan serius. Buku bicara aku hanya mendengar. Ilmu yang diajarkan terbuang sia-sia. Dan ketika aku tidak berubah, kau akan sia-sia. Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan lebih serius dalam belajar dan terbang menuju angkasa. Terima kasih. Benih di tanah berbatu, menunggu hujan agar bertumbuh. Panas dan angin membuat hati lemah. Dengan tekad tak tergoyahkan, semakin bertumbuh. Berkembang dalam arus yang seperti tsunami. Dengan harapan bertumbuh menjadi pohon yang kokoh. Daun-daunnya menari dengan angin, berbuah dan bermanfaat bagi orang. Ku ingin kokoh seperti pohon, berprestasi sebanyak daun di pohon, terus berkembang dan bertumbuh. Aku pun mulai menyadari semua telah terjadi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Linda, Suster, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi saya Bertumbuh, karya Medio Sebastian Wijaya. Pada saat ini aku hanya sebuah bibit pohon. Aku kecil dan lemah, bagaikan serabut kapas. Aku tanpa akar, tanpa batang, dan juga daun. Aku selalu bersembunyi ketika rintangan mengejarku. Hari demi hari, aku disiram air, diberi pupuk, dan juga dirawat. Aku berharap bisa menjadi besar dan juga kuat. Semakin lama, tumbuhlah akar, tumbuhlah batang, dan juga daun. Untuk mendapatkan dunia, aku bertumbuh sedikit demi sedikit. Layaknya pohon yang kuat, akhirnya aku menjadi pohon yang besar. Walau sering datangnya rintangan, aku tetap kuat layaknya manusia. Terima kasih.
Inggris SBK dan TIK. Di sini ada video public advertisement kami dan juga jingle kami. Welcome to Tarara 2 Junior High School. Love inspired by Saint Carlos Borromeus. At SMP Tarakanita 2, we cultivate religious values in our students. At Tarakanita 2 Junior High School, we use Kurikulum Merdeka and P5 for enhanced learning. Express yourself and unlock your full potential through our extracurricular activities. Housing facility provides study with many opportunities. Let's hear some testimonials from our students. The teachers are very helpful and I like how supportive they are towards all students. I love how engaging the teachers are here. At Tarakanita, we value Community, compassion, creativity, competence, conviction, and celebration. Tarakanita CC5 Plus aims to support personal development and prepare students to succeed in various aspects. experience the unique environment at SMP Tarakanita 2. We welcome you to join our community. You can contact us at 021-669-0654 or email us at smptarakanita2.sch.id, and don't forget to follow us on SMP Tarakanita 2 on Instagram. Thank you! Di pagi hari yang cerah, menuju tadu penuh semangat, menggapai mimpi dan masa depan bersama kami. Di setiap saat kita belajar, ayo semangat, ukir masa depan bersama-sama. Oh no, Oh no, oh no. oh no. Dengan tekad dan semangat kita gapai prestasi. Compassion, creativity, competence, celebration, jangan lupa conviction. Bergerak melangkah maju, menggapai mimpi dan cita-cita. Takkan ada yang bisa menghalang semangat kita. Kreatif, kritis, dan penuh semangat. Itulah kita. Bergotong royong dan juga beriman. Oh no, Oh no, oh no. oh no. Mengembangkan pribadi menjadi lebih baik. Compassion, creativity, competence, celebration, jangan lupa conviction. Bergerak bersama kami, menggapai mimpi dan cita-cita. Masa depan kan penuh harapan, terus melangkah. Kejoka. Buatlah kelompok permainan dan ciptakan permainan bola kecil kreatif yang bisa menciptakan kerjasama dalam kelompok. 2. Dari permainan bola kecil kreatif yang kalian lakukan bersama teman dalam kelompok, sebutkan dan jelaskan manfaat yang kalian dapatkan dalam kelompok. Ini adalah video kami.
Manfaat yang kami dapatkan dari game tersebut adalah melatih stamina serta kekuatan tubuh dan melatih kerjasama dalam kelompok kami. PKT. DQ. Uraikan dua nilai yang paling dominan dari pendidikan karakter Tara Kanita CC5+, yang kalian temukan dalam mengerjakan proyek 1. Jelaskan. Dua nilai CC5+ yang paling dominan dalam mengerjakan proyek 1 adalah nilai creativity dan compassion. Kami memilih creativity karena kita kreatif dalam membuat blog, video public advertisement, dan puisi modern. Sedangkan untuk compassion, kami milih itu karena kami saling peduli, seperti saat ada teman kami yang kesusahan untuk menyelesaikan DQ kami, akan mencoba untuk membantu sebaik mungkin dan menyelesaikannya bersama. Contoh tindakan nilai creativity saat menyelesaikan proyek. Di foto tersebut, kami sedang menyelesaikan blog serta menyelesaikan puisi. Contoh tindakan nilai compassion saat menyelesaikan proyek. Di foto tersebut, kami sedang membantu Edric yang kesusahan untuk menyelesaikan DQ matematika. Kesimpulan dari proyek pertama ini adalah kami beradaptasi dengan cara mengikuti SOP-SOP yang sudah dijelaskan saat MPLS serta menggunakan fasilitas sekolah yang sudah disediakan. Nah, cara kami berkembang adalah dengan cara beradaptasi dan inisiatif untuk mencari tahu. Sekian dari kami dan terima Terima kasih. kasih.